Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febro Saptaryadi dengan NIM 2308 1914124 Program Studi Ekonomi Islam Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil pelaksanaan kuliah kerja nyata tematik atau KKNT yang saya laksanakan selama semester 5 ini dengan fokus pada program edukasi ekonomi Islam sejak dini di SDN 3 Waringin Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Program ini mengangkat tema pemahaman konsep kebutuhan dan keinginan dalam perspektif ekonomi Islam sebagai upaya membangun perilaku konsumsi yang bijak sejak usia sekolah dasar. Kuliah kerja nyata tematik atau KKNT merupakan bentuk pembelajaran berbasis pengalaman yang menjembatani teori akademik dengan praktik yang ada atau di lapangan. Dalam konteks ekonomi Islam, literasi keuangan syariah sejak dini itu sangat penting untuk membentuk karakter dan pola pikir siswa agar tidak terjebak dalam perilaku yang konsumtif. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan pada awal-awal kegiatan, itu ditemukan bahwa siswa itu masih belum memahami secara jelas tentang perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, sehingga diperlukan pendekatan yang edukatif yang sederhana, secara kontekstual dan sesuai dengan usia mereka. Lokasi dan mitra kegiatan. Kegiatan KKNT yang saya laksanakan itu berada di Desa Waringin, salah satu desa penyangga kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang memiliki karakter sosial, religius, dan lingkungan pendidikan yang mendukung penguatan nilai karakter. Dan SDN 3 Waringin dipilih sebagai mitra karena keterbukaannya terhadap inovasi pembelajaran serta relevan dengan bidang keilmuan saya, yaitu ekonomi Islam. Tujuan kegiatan. Pelaksanaan KKNT ini bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa melalui penerapan teori ekonomi Islam dalam praktik pendidikan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep kebutuhan dan keinginan, serta mengembangkan media pembelajaran yang sederhana. Dan bagi mahasiswa, itu kegiatan ini bertujuan menjadi sarana penguatan keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan pengelolaan proyek. Gambaran mini proyek. Mini proyek ini atau program individu yang saya laksanakan itu berfokus pada kegiatan edukasi langsung di kelas. Dalam program ini saya berperan sebagai perancang materi, fasilitator pembelajaran sekaligus evaluator kegiatan. Materi yang disampaikan melalui metode storytelling Islami, diskusi ringan, dan permainan edukatif agar siswa bisa dapat memahami konsep ekonomi Islam dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Selain gambaran mini proyek, itu ada program kerja kelompok saya itu berupa yang pertama itu sosialisasi ekoenzim, perbaikan fasilitas tubing di Banyumaro, kerja bakti setiap dusun, edukasi pencatatan keuangan UMKM, senam sehat ibu-ibu PKK dan kader, mengajar di SD dan rumah belajar. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan lebih dominan membahas kepada gambaran mini proyek atau kegiatan individu saya selama di KKNT karena itu sesuai dengan program studi saya yaitu ekonomi Islam. Kemudian ada tahapan pelaksanaan. Kegiatan itu diawali dengan observasi dan koordinasi bersama pihak sekolah untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa. Selanjutnya dilaksanakan perencanaan materi dan media pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Program kemudian diimplementasikan melalui kegiatan edukasi langsung di kelas. Setelah pelaksanaan dilakukannya lah monitoring dan evaluasi sederhana melalui kuis dan tanya jawab serta diakhiri dengan dokumentasi dan penyusunan laporan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik. Output, outcome, dan dampak. Outputnya yaitu dari kegiatan ini itu meliputi modul pembelajaran ekonomi Islam sederhana, media pembelajaran kreatif seperti poster dan kartu bergambar, serta dokumentasi kegiatan. Seluruh output itu dirancang agar dapat digunakan kembali oleh guru sebagai bahan ajar pendukung. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman siswa terhadap perbedaan kebutuhan dan keinginan,
meningkatnya partisipasi siswa dalam pembelajaran, serta tumbuhnya kesadaran awal tentang perilaku konsumsi yang bijak. Sementara itu, dampak yang dirasakan antara lain itu sekolah memperoleh metode dan media pembelajaran alternatif, guru memiliki referensi tambahan dalam menyampaikan literasi ekonomi sederhana, serta mahasiswa mengalami penguatan soft skill dan kompetensi profesional. Kemudian, relevansi dengan mata kuliah. Kegiatan KKNT ini memiliki keterkaitan langsung dengan beberapa mata kuliah konversi, yaitu mata yang pertama itu mata kuliah pengelolaan proyek yang diterapkan melalui tahapan perencanaan hingga evaluasi yang sesuai dengan siklus PMBOK yang sesuai atau yang sudah tertera pada tugas tambahan yang sudah saya cantumkan di laporan akhir. Kemudian komunikasi dan kolaborasi tercermin melalui kerjasama dengan guru dan siswa berdasarkan pendekatan kolaboratif governance yang sudah tertera juga pada laporan akhir saya. Terus ada adaptasi dan transformasi terlihat dari penyesuaian metode pembelajaran hingga menghasilkan perubahan perilaku mahasiswa. Sementara itu pemecahan masalahnya diterapkan melalui proses identifikasi masalah, perencanaan solusi edukatif, dan implementasi dari evaluasi. Kemudian hambatan dan dukungan. Hambatan utama meliputi keterbatasan waktu, perbedaan tingkat pemahaman siswa, dan keterbatasan media pembelajaran. Namun kegiatan ini didukung penuh oleh dosen pembimbing lapangan kami, pihak sekolah, dan kerjasama tim yang solid, serta partisipasi aktif siswa dan guru. Terima kasih buat SDN 3 Uringi yang udah mendukung penuh program saya. Terima kasih sekali lagi. Kemudian kontribusi laporan kelompok. Laporan kelompok memperkuat konteks kegiatan melalui program pendukung seperti edukasi lingkungan, UMKM, dan kegiatan sosial desa. Program kelompok berfungsi sebagai lingkungan pendukung yang menciptakan suasana kolaboratif dan meningkatkan keberterimaan program individu di sekolah dan masyarakat. Untuk di sini udah tertera ya link dari media massa dari program kerja besar atau proker besar kelompok kami. Di sini sudah tertera dengan jelas. Rencana tindak lanjut program ini berpotensi berkelanjutan melalui pemanfaatan modul oleh guru, pengembangan media pembelajaran digital, serta replikasi di sekolah lain. Mahasiswa juga merencanakan pengembangan diri di bidang edukasi ekonomi Islam dan pemberdayaan masyarakat desa. Kesimpulan, kuliah kerja nyata tematik individu ini atau lebih ke program kerja saya, program mini proyek saya ini berhasil mengimplementasikan nilai-nilai ekonomi Islam secara aplikatif di tingkat pendidikan dasar yang menghasilkan output berupa modul dan media pembelajaran, tetapi juga outcome dan dampak nyata bagi siswa, sekolah, dan mahasiswa. Program ini menunjukkan bahwa penerapan ekonomi Islam sejak dini dapat dilakukan secara sederhana, aplikatif, dan berkelanjutan, serta relevan dengan pengembangan kompetensi mahasiswa ekonomi Islam. Dan di sini ada beberapa dokumentasi kegiatannya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.